menempatkan dirinya menyayangi seorang perempuan. Gitu. Iya. Terus saya tanggapi lagi yang tadi di Bunda siapa ya? Bunda Iva yang komite sekolah ya. Bunda Iva. Bidadari surga. Oh ya, Bunda Bidadari surga, Masya Allah. Luar biasa Bunda Iva ini kalau saya dengar tadi dari uraiannya semua. Ini contoh. Kami dari tenaga kependidikan khususnya di tingkat dasar Bunda. Ini contoh sangat bagus ini seorang ibu seperti ini mendampingi terus anaknya dalam meningkatkan pendidikan atau belajar pembimbingan di rumah karena Madrasatul Ula ada di rumah. Bunda Iva sangat luar biasa dan betul semua yang disampaikan tadi, tapi sedikit Bunda Iva. Memang anak-anak di tingkat itu PAUD masuk ke TK itu sampainya SD kelas 3 itu masih alhamdulillah sih seperti yang dikatakan tadi Bunda Iva itu benar adanya. Dan ini nih karena saya sudah ya boleh dikata lah agak lama lah jadi tenaga pendidik. Memang di tingkat-tingkat seperti itu tuh masih gampang diarahkan anak-anak. Dia masih apa kata ibu saya, masih apa kata guru saya di sekolah. Dia masih dia pegang erat itu kata-kata seperti itu. Dia nggak mau tahu apa yang ada di luar. Apa yang di luar daripada tadi apa kata ibu saya, apa kata ibu guru saya, bapak guru saya yang ada di sekolah. Yang menantang nanti itu Bunda Iva ke depannya mudah-mudahan Masya Allah anaknya nanti tetap istiqomah dan Bunda Iva juga tetap istiqomah. Yang menantang nanti itu kalau dia sudah masuk di masa balik SMP. Amin, Allahumma amin. Ya, itu di situ mulai di situ menantang dia kenal dunia luar. Jadi mulai nanti Bunda Iva itu lagi mudah-mudahan nanti di jenjang SMP atau MTS ke depannya cari lagi tempat-tempat yang yang mendukung lah untuk melanjutkan tadi yang pengalamannya itu di tingkat PAUD, TK dan SD. Kenapa? Karena di tingkat itulah mulai dia apa kata teman saya. Berarti di sini yang dijaga adalah pergaulannya. Di situ kita tidak bisa lagi mengontrol karena mulai dia kenal teman luar. Nah mungkin juga kita tetap mau pingit dia. Kamu jangan keluar karena itu tadi Ustadz saya kembali kepada hadis Nabi yang katakan didiklah anakmu di zamannya. Dia harus kenal dunia luar Bunda. Gak bisa juga kita berada bahwa anakku tetap masih mau begini mulai seperti waktu kita merangkulnya waktu taman kanak-kanak atau di SD. Nah itu yang paling yang kedepannya Bunda Iva karena dia nanti ada kalimat kata ibu saya, kata guru saya, dan kata teman berubah saya menjadi kata teman saya. Nah di situ yang paling menantang Ustadz, kata teman saya. Berarti nanti pada saat dia nanti sudah kuliah lulus pasti nanti kalimatnya menurut saya. Ada sudah mulai di depan kita menurut saya. Di situ kita betul-betul sudah mulai jadi seorang ibu itu mempersiapkan betul diri kita jadi karena anaknya Bunda Ivi seorang anak laki-laki arahkan dia itu lebih Insya Allah kan Insya Allah kan ini naik kelas 6 ya. Nah setelah naik kelas 6 lulus Insya Allah nanti putra saya mau kirim ke Tahrim. Jadi mondok dimanapun di Tahrim sebenarnya dimanapun. Tapi pantauan Bunda sebagai orang tuanya tetap harus ada kerjasamanya dengan lembaga itu, lembaga tempat dia menimba ilmu kan. Kita harus ada terus untuknya dan harus ada kerjasama antara lembaga itu. Cuma kalau yang ini yang pondok ini kan Iva udah cari tahu bahwasannya memang dia tidak akan pulang sebelum 1 tahun. Bahkan ada yang menetapkan kemarin Habib Novel Ashihab, Syarifah ini Sayyid tidak boleh pulang selama 3 tahun. Jadi benar-benar digembleng menjadi seorang Habib Afwan gitu. Iya bagus. Masya Allah. Di masa modern seperti ini Bunda Iva, itu tadi yang nanti dia akan katakan begini, menurut saya Umi, menurut saya Bunda, menurut saya Ibu, mulai itu kan sudah kita harus mendidiknya di zamannya dia.
Ini dia sudah ngomong gini. Kan Iya, dia iya. ngomong gini, Iya, maksudnya yang gini tempat Bunda. menantangnya, Bunda, tempat menantang itu. Iya kan ini kan dia mau lulus kelas 6 ya kan. Nah selama ini kan dia nggak pernah berpisah sama Ifah ya. Nah dia sudah ngomong gini, Uma boleh nggak Said meminta suatu permintaan, boleh nggak nanti kalau udah lulus SMP aja baru berangkat ke tahrim gitu. Itu udah mulai kan? Udah mulai penolakan dia. Terus Iva pelajarin, nah Iva nggak langsung menolak. Iva bilang gini, Said yuk sama-sama kita kasih Uma waktu, nanti kalau Uma sudah ada jawaban insya Allah Uma kasih jawaban. Nah ini sudah penolakan dia. Aku ingin Uma nanti kalau udah lulus SMP baru berangkat ke Yaman gitu loh. Kan Said masih mau sama Uma. Mungkin masih, karena dia masih usia 10 tahun, nanti Oktober ini baru 11 tahun kan. Nah, itu sudah ada penolakan Bunda, tapi ketika dia melakukan pertanyaan seperti itu, Iva nggak langsung menolak, tapi Iva lebih boleh sebentar ya, Uma coba cari dulu gitu, jawaban yang membuat Uma juga ridho, saya juga ridho dan akan menjadi yang baik gitu. Sudah ada penolakan mulai, karena mungkin udah mulai usia 11 tahun ya kan gitu. Iya, sedikit juga komentarnya tadi Bunda tentang masalah bapaknya pegang HP, mamanya pegang HP, anaknya pegang HP. Nah, sedikit saya sedikit sampaikan kepada teman yang ada di Komal dan yang di bawah itu, sempat kemarin kan kita ada COVID kan, dan bahkan sekarang, tapi mudah-mudahan sih ini tidak terjadi. Kenapa? Kalau bunda-bunda di luar sana seperti Bunda Iva ini, alhamdulillah luar biasa. Saya bilang kalau mendampingi anaknya terus, misalnya kayak kita nih 6 mata pelajaran 12 jam kan, 12 jam. Nah kalau misalnya dirubah nih dalam sistem daring, belajar dari rumah kan, melalui HP, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak kita lepas di situ. Apakah Bunda masih ada waktu, masih bisa meluangkan waktu? Nah, alhamdulillah, waktu daring kemarin saya masih Senin sampai hari Sabtu untuk mendampingi anaknya, duduk di samping anaknya, membimbing, membantu dan apalah macamnya itu di dalam pelajarannya mulai dari jam pertama sampai jam terakhir. Iya, saya lakukan. Makanya tunggu dulu Bunda. Di sini orang tua banyak, kalau bahasanya orang di sini sudah cauk, sudah bosan, sudah napollo mi katanya. Kenapa napollo? Karena itu tadi. Karena itu tadi Ustadz, anaknya sudah banyaklah tingkahnya, mau main game. Makanya saya sempat taping di bawah. Kejahatan dan kebaikan sudah dekat dengan kita. Lewat HP kita bisa kalau tidak dikontrol sama orang tua kan. Itu yang terjadi, dan orang tuanya sudah nakolok di rumah kalau harus belajar daring. Pihak komite mengatakan jangan daring, lebih baik kami antar anak ke sekolah karena kami tidak mampu membimbingnya kalau di rumah itu mulai dari jam pertama, kedua sampainya jam terakhir itu 12 jam dalam satu hari, atau 4 mata pelajaran atau 6 mata pelajaran dalam satu hari. Dia katanya tidak mampu karena itu tadi. Di dalam HP itu ada kejahatan, di dalam HP pula itu ada kebaikan. Orang tua kalau seperti Bunda Iva ini, Masya Allah kalau semuanya seperti itu kendalanya. Apabila kita ada namanya pembelajaran daring, pembelajaran dari rumah. Itu Bunda. Jadi sedikit saya apresiasi buat Bunda, seorang ibu, orang tua murid dan seorang ibu komite di salah satu sekolah, luar biasa, Masya Allah. Ini bagus buat edukasi para orang tua di luar sana. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu Ivana, alhamdulillah. Ada tirakat untuk anak. Ada tirakat untuk anak. Saya dulu diajarkan zikir ya Pak Ustadz. Itu ya di pondok itu diajarkan tirakat-tirakat itu untuk anak yang bersumber dari Quran dan juga Sunnah. Iya, alhamdulillah. Ya memang sedikit banyak kalau di Komal saya kan selalu ada guyon. Kalau Bunda Ivana ngomong ini dokter dan Atu ya agak hambar
Kenapa agak hambar? Orang belum punya anak ngomongin anak. Astagfirullah. Iya, karena kalau ada orang berbicara poligami tapi dia belum berpoligami, nikah aja belum, saya pastikan hadisnya dhaif, bahkan mursal itu. Iya toh? Iya Dia benar. pengen jelaskan tentang poligami tapi dia sendiri belum nikah gitu. Gimana mau matchingnya? Astagfirullahaladzim ya. Nih contoh ada teman saya, sahabat saya dari Malaysia namanya Bang Wan. Poligami itu bla 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 bla. Orang Bang Wannya belum nikah, gue bingung jadi jelas. Oh, iya, hadisnya lemah, gue bilang gitu. Kenapa? Om belum nikah kok ngebahas itu? Oh, Bang Wan. Jawab Bang Wan. Jawab Ki Bang Wan. Jangan mau dikalah. Itu kan banyak pengalaman di samping di sekitaran kita itu. Itu kita kan bisa dapat pembelajaran dari pengalaman. Jawab Bang Wan. Itu kita kan bisa dapat pembelajaran. Bang Wan, naik juga kan Bang Wan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Lima kali dapat berapa kali ya Allah? Halo, assalamualaikum. tiga pintu ini. Kulkas. Apa itu Bang Wan? Salam melulu. Sini, sekarang Ya, Bang Chan itu, Bang Wan itu. Bang Wan. Jadi Bang Wan, jawab Bang Hanafi itu gampang banget. Namanya kata apa? Kenapa bilang poligami tapi belum menikah? Katanya nggak pas, doib. Bilang balasnya gini. Di mana-mana namanya ilmu itu tidak harus dijalanin sendiri. Kadang-kadang diajarin sama guru. Kita kebetulan dapat guru yang baik soal poligami. Udah pas di sini. Nggak percuma kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Satu lagi itu dapat 3 pintu kulkas. Suaranya jauh tadi. Salamnya Bisa Ustaz, berkali-kali kita jawab. kurang jelas suara Ustaz. Salam Kita yang kali ya Sampai Allah. berkali-kali. kita yang budek di sini, kita yang budek di sini, Bang Wan. Makanya jangan terlalu baca kitab Fathul Izar. Fathul Izar mulu dibaca. Masuk kemarin itu ke debat agama Kang Chan itu. Iya. Pertama teman-teman, ini buat para orang tua dan buat para pendidik. Buat para orang tua dan para pendidik. 7 hari saja amal. Mulai dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Contoh, sambil dibayangkan wajah anaknya. Ya, sambil dibayangkan wajah anaknya. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin azim. Astaghfirullahaladzim. Subuh, maghrib. Gitu. Baca istighfar. Kita nggak minta nuntut anak itu jadi pinter cerdas, enggak. Kita cuman minta sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Itu yang kita pinta. Buat apa kalau seumpama pinter, bukankah kita tahu yang membun-bun Sayyidina Ali itu adalah orang penghafal Quran. Kita tahu yang membun-bun Sayyidina Ali itu penghafal Quran, ngerti Quran. Sayati zaman, akan datang satu zaman, kata Rasulullah, itu dia penghafal Quran.
Bahkan sampai berkali-kali Rasulullah SAW ta'awadu min jubil husni. Berlindunglah kalian daripada jubil husni. Ma huwa jubil husni ya Rasulullah? Apa itu jubil husni ya Rasulullah? Wadin min jahannam. Lembah daripada neraka jahannam. Ya. Bahkan neraka jahannam itu 400 kali sehari berlindung daripada jubil husni itu. Sehari 400 kali. Wa may yadkhuluhu ya Rasulullah? Siapa yang masuk ke jubil husni ya Rasulullah? Al-qira' bi a'malihim. Orang yang membaca Quran, orang yang berkomentar tapi dia riya daripada komentarnya. Boro-boro dia mau masuk ke hati, ke tenggorokan aja nggak masuk. Gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, yang paling terpenting di antara kita itu cuma satu, minta sama Allah. Karena yang namanya berlomba-lomba itu udah ada zaman Rasulullah, udah wanti-wanti dikasih tahu. Bertaburan nanti itu yang namanya pondok-pondok hafidz Quran itu sih nggak nyalain dah. Tapi ada satu alarm dari Rasulullah SAW. Ya, dimana kita itu dari mulai mendidik, dari mulai kita ke akhlak, ya, akhlak yang hablum minallah wa hablum minan nas ini yang penting. Banyak hari ini itu orang berlomba-lomba tuh hanya bertuhan bukan kepada Allah. Kita benci kalau ada orang yang nggak baca Quran, nggak bisa baca Quran. Jangan-jangan Tuhanmu tuh bukan Allah tapi Al-Quran. Kita benci ketika orang melakukan kemaksiatan. Jangan-jangan Tuhanmu itu bukan Allah tapi kebenaran. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih Dindaku. Kata-kata mutiara yang sangat bermakna masuk ke dalam hatiku ini. Subhanallah. Jadi itulah makna daripada la ilaha illallah. Kalau kata Syekh Salim bin Samir rahimahullah, di mana pengarang dari penulis daripada pengarang kitab Safinatun Najah, fikih, makna hukum daripada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tujuan kita hidup tuh Allah kok. Tujuan kita hidup tuh Allah. Kalau tujuannya benar, dapat reward, dapat hadiah jannah. Ada tapi tak nampak. Jim nun jannah. Kalau kita bahasa Indonesia namanya kalau di sih, tapi pas nggak pas ya mau gimana lagi, ada bahasanya itu ya surga. Tapi itu kan dari Sangsekerta. Swarga loka, tempat saripadi keabadian, itu surga. Kan gitu. Maka permasalahannya adalah benar nggak tujuannya sama Allah? Jangan-jangan kita itu beribu maaf, bukan la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujud, nggak ada illallah kecuali yang dituju itu cuma Allah kok. Kita bangga ketika memiliki harta. Kita bangga ketika memiliki rumah. Kita bangga ketika bersih. Kita bangga ketika mewah. Kita bangga ketika memiliki harta benda permata. Sama nggak bangganya itu ketika kita dalam kondisi tidak punya rumah, bangga lagi sehat, bangga lagi sakit, bisa nggak kita seperti itu? Padahal rukun iman tuh khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Baik, buruk, ya udah dari Allah semua. Maka jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah dengan gemerlapnya dunia. Kenapa sih doanya orang yang beriman itu nggak semuanya diijabah di dunia? Kenapa? Kenapa? Doanya orang-orang yang memang mahabbatullah, yang dekat sama Allah nggak diijabah di dunia. Kenapa? Karena Allah tahu dunia ini sementara.
Dan andaikan orang-orang yang memang amantu billah, dia beriman kepada Allah, dia benar-benar tertuju kepada Allah, tujuannya hanya untuk Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa nggak diijabah di dunia? Karena dunia nggak akan bisa nampung doanya orang-orang saleh. Karena dia hanya sementara. Secara orang-orang yang saleh, ketika dia beriman kepada Allah, maka pun toh kalau dihidupkan ratusan kali dia nyawanya dicabut, hidup lagi, hidup lagi, akan selalu beriman kepada Allah. Makanya dia selama-lamanya di surga. Maka pahala ganjaran yang pantas hanya di jannah. Bukan dunia. Jadi teman-teman, jangan pernah lengah dengan ujian dunia. Sehat ujian, sakit juga ujian, kaya ujian, miskin ujian, berhasil ujian, gagal ujian. Semua fi kulli hal. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang terjadi apapun itu di muka bumi kecuali atas izin Allah. Dan orang kalau sudah sadar tidak ada satupun yang lebih cinta, yang lebih sayang sama kita, kecuali Sang Pencipta satu-satunya yang pasti mencintai kita, menyayangi kita. Kalau orang sudah sadar diri seperti itu, hidupnya damai, muslim, tenang, selamat, enjoy, relax. Kenapa demikian? Dia nggak terpaut sama dunia. Dunia ini hanya cobaan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu jembatan menuju akhirat. Paham ya? Itu. Siap Bang Wan? Naik lagi Bang Wan. Akunnya yang mana Bang Wan? Itu. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami. Jangan pernah lengah. Jangan pernah lengah. Jangan pernah lengah. Bang Wan pakai akun yang mana nih Bang Wan? Kita taikin lagi satu menit. Yang tadi tuh, Ustaz. Akunnya sampai Mana? 10 sama itu. Sekali Bang. Akunnya sampai 10 sama itu. Ya, jadi teman-teman, sukses ujian, gagal ujian, anak saleh ujian, bersyukur nggak kau kepada Allah? Bukan karena bangga anaknya yang saleh, tapi dia bangga kepada Allah, dijadikan anaknya jadi anak saleh. Paham ya? Artinya gini loh, sahabat yang dirahmati Allah. Kita itu, hari ini hidup itu karena Sang Maha Hidup. Hari ini kita bisa bicara karena ada Sang Maha Bicara. Kita masih ingat karena ada Sang Maha Ingat. Kita bisa tahu karena ada Sang Maha Mengetahui. Kita bisa karena ada Sang Maha yang bisa. Bukan kita yang bisa. Maka jangan pernah jumawa, jangan pernah bangga dengan pencapaian dunia. Karena banyak orang-orang itu, kata Rasulullah, umatku itu banyak berhasil ketika diuji dalam kesusahan, kemiskinan. Banyak umatku berhasil kalau diuji dalam kondisi miskin, susah. Tapi banyak umatku gagal saat dikasih ujian kaya, ujian sukses, ujian dengan kondisi berhasil. Karena dia lupa diri. Maka saya bilang teman-teman, tipis sekali. Saya ulang lagi, kita nolong orang ada kebahagiaan tersendiri. Pernah kan kita merenung itu? Iya, saya kalau bantu orang tuh Ustaz bener ada kebahagiaan tersendiri. Ada rasa kayak gimana gitu kalau habis nolong orang, berbagi ke orang, ada rasa seneng banget. Bisa, hati itu nyaman, tenang kalau bantu orang. Tapi hati-hati,
tipis sekali di situ. Ada rasa bangga yang harusnya kalian lebih takutkan gitu. Musuh terbesar tuh ada pada diri kalian sendiri, teman-teman. Paham ya? Maka apapun pembicaraan yang kalian lakukan, hati-hati. Banyak di zaman Rasulullah orang yang muslim jadi kafir, yang kafir matinya terakhirnya jadi muslim. Yuk tuhankan Allah saja, tugas kita sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan, tujuan kita bukan tentang akhirnya, karena itu diawali dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kata orang, kalian orang yang nggak beruntung, nggak masalah. Kata orang, kalian orang yang nggak berhasil, nggak masalah. Kata orang, kalian itu rugi, nggak masalah. Kata orang, kalian itu celaka, nggak masalah. Kata orang kok. Tapi kalau hati kita itu tetap kepada Allah, terkoneksi dengan baik kepada tujuan yang akhir, la ilaha illallah. Kelar kita. Damai kita. Kalaupun kata manusia satu dunia kita ini hebat, kita ini sukses, satu dunia mengatakan kamu berhasil, kamu luar biasa. Tapi kalau kata Allah itu kita itu tidak ada apa-apanya, hancur kita teman-teman. Maka cari saja menurut pandangan Allah, menurut Allah, apapun dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus sudah. Dunia ini hanya mazratul akhirah. Apa yang kita mau banggakan apa? Yang ada pada diri kita yang melekat saja bukan milik kita kok. Iya kan? Yang ada yang melekat pada diri kita aja bukan kita kok. Kalau ngaca saya selalu bilang, aku ini siapa sih? Apakah wajahku itu aku? Apakah tanganku itu aku? Apakah dadaku itu aku? Apakah kakiku aku? Apakah pikiranku aku? Apakah hatiku itu adalah aku? Sesuatu yang melekat pada aku saja itu bukan aku. Apalagi yang tidak melekat pada aku. Rumahku bukan aku, mobilku bukan aku, suamiku bukan aku, istriku bukan aku, anakku bukan aku. Kita banyak menderita sengsara karena masih banyak yang melekat kepada yang bukan aku. Mobil lecet, aku ikut lecet. Kendaraannya penyok, akunya ikut penyok. Rumah terbakar, akunya ikut terbakar. Sesuatu yang melekat padaku saja bukan aku. Makanya ketika kita sudah awarahum, tahu awarahum? Udah diambil dari jasad terpisah, emang yang dipanggil Hanafi lagi? Mana Muhammad Hanafi? Nggak. Saat kita sudah pisah nih dari jasad ruh ini, yang dipanggil mana jenazahnya? Coba bawa ke sini jenazahnya. Udah bukan Muhammad Hanafi lagi yang dipanggil. Mana Muhammad Hanafinya? Semoga kita memahami dan bertemu dengan aku yang sesungguhnya. Abdullah, kita hanya hamba Allah. Apa yang harus kita banggakan? Titipan semua. Umur titipan, badan titipan, akal panca indera ini titipan dari Allah. Maka teman-teman, apapun keberhasilan dunia, tipis sekali. Jangan sampai ada merasa aku berhasil, hati-hati.
Ya, iblis itu terlaknat bukan karena posisi dia tidak ibadah. Di muka bumi ini tidak ada pun satu jengkal tanah yang nggak pernah dilakukan untuk iblis itu untuk bersujud kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Alam semesta ini, termasuk dunia, tidak ada satu jengkal di dunia ini kecuali pernah dipakai untuk iblis bersujud kepada Allah. Kalau cuma urusan ibadah. Dia hanya merasa, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Hati-hati teman-teman. Harus ada kalimat, alhamdulillah, makasih Allah. Bener nggak alhamdulillahnya itu memang karena Allah, atau alhamdulillahnya karena diri jumawa dan mampu? Hati-hati itu. Tipis sekali. Makanya setan, iblis, kalau nggak berhasil menggoda Anda untuk bermaksiat, maka dia berhasil saat seakan-akan Anda adalah ahli beribadah kepada Allah. Hati-hati. Kalau iblis nggak bisa menggoda Anda saat Anda berhasil, maka Anda akan digoda saat Anda itu seakan-akan Andalah yang sukses, bukan Allah yang mensukseskan Anda. Paham ya? Jadi teman-teman, yuk kita belajar bersama-sama di Komal ini. Mau ateis kayak, agnostik kayak, Buddha kayak, Hindu kayak, Kristen kayak, apalagi Muslim. Kalian saudaraku, se-Adam se-Hawa. Yuk. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang percaya bahwa alam semesta ini ada sang penciptanya. Wa amilus salihat, dia mengerjakan amal soleh karena itu perintah Allah. Wa tawasaw bil haq, menyampaikan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dengan cara kesabaran. Jadi sahabat, mau dipuji, mau dicaci, nggak ada bedanya, sama aja. Mau kaya, mau miskin, sama aja. Allah Tuhan saya. Mau sakit, mau sehat, tetap Allah Tuhan saya. Udah clear. Mau sendiri, mau menikah, mau jomblo, mau duda, mau janda, Allah Tuhan saya. Mau dihina, mau dipuji, sama aja, Allah Tuhan saya. Ya, ini namanya belajar ngaji. Ada orang beleng-beleng kita benci, jangan-jangan Tuhan kita tuh kecerdasan teman-teman, bukan Allah. Justru Allah ciptakan ada surga, ada neraka, karena memang terciptanya surga karena kalimat orang mengiyakan la ilaha illallah. Dan neraka juga tercipta karena ada orang yang menidakkan kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Yuk. Jangan sampai nanti seakan-akan dapat istidrat. Kayaknya kita kok digampangin ya apa-apa ya. Karena ada rasa kesombongan tuh. Makanya setan itu teman-teman. Iblis laknatullah. Coba bayangin, dia berdoa sama Allah, ya Allah, kan iblis nih udah jadi laknat nih, udah terlaknat nih. Dia berdoa sama Allah, minta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Allah kabulkan nggak? Dikabulkan sama Allah. Iblis, laknatullah, berdoa masih dikabulkan. Masa iya kita ponakan iblis bukan? Hah? Cucu iblis juga bukan. Masa ya doa nggak diterima? Iya tak? Kita bukan ponakan iblis. Hah? Bukan anaknya iblis. Masa ya doa nggak diterima? Apa sih esensi doa? Bukan tentang dikabulkannya satu permintaan kita. Bukan sok-sok ngatur Tuhan.
Kita berdoa itu karena perintah Allah sebagai ibadah. Perintahnya Allah, ud'uni astajib lakum. Udah, minta sama aku kabulkan. Karena perintahnya engkau ya Allah, aku suruh berdoa, ya aku berdoa. Sami'na wa ata'na. Ya, udah. Masalah nanti gimana urusanmu ya Allah, aku yakin kau kan yang ciptakan aku. Kalau kau yang ciptakan aku tahu ya Allah, kau pasti sayang sama ciptaanmu. Lawang mama-mama aja bikin donat aja nggak pengen, donatnya rusak. Sayang banget sama bikin donat. Iya. Masa ya Allah ciptakan kita, Allah nggak sayang sama kita, udah dikasih panca indera, dikasih kita free will. Kehendak bebas. Ya. Makanya disitulah belajar. Terus gali ilmu dari manapun, dari siapapun selagi manfaat saring. Kita tuh sekarang kebanyakan, mau tahu nggak teman-teman? Yang terjadi itu, kalau ibarat saya ya teman-teman, menurut saya nih bisa salah sih. Kalau menurut saya kan bisa salah karena namanya kita manusia. Karena manusia bisa salah, bisa lupa. Kadang, apa ya, kalau bentar teman-teman, ini ada WA siapa ya? Banyak di antara kita tuh yang terlihat orang tuh bisa salah paham bukan karena kita salah, tapi karena mereka lihat kamu dari luka dan cara pikirnya sendiri. Dan itu bukan tugas kita untuk benerin. Satu. Kedua, dalam hal kehidupan ini kita tuh selalu dibungkus dengan hal-hal yang ruwet. Ya cuman fisiklinya saja. Tapi nggak lihat di sini nih. Di dada batin kita, dalam hati, yang di lintasan hati itu ada lintasan-lintasan, di dalamnya itu ada berlapis-lapis, dan yang paling dalam lagi itu, maka semoga itu terisi karena Allah. Terisinya karena Allah saja. Ya. Dan itu banyak, saya selalu ulang-ulang, tubuh itu, ini diulang lagi edukasi yang lalu. Tubuh itu kan disucikan oleh air, teman-teman. Kalau ego itu oleh air mata. Akal itu disucikan oleh pengetahuan. Dan jiwa itu disucikan dengan mahabbah, dengan cinta. Makanya manusia sering sibuk membersihkan apa yang tampak di luar dirinya. Tapi lupa bahwa ada bagian-bagian dalam dirinya yang jauh lebih kotor dan lebih membutuhkan penyuciannya. Tubuh yang kotor mudah disadari karena terlihat oleh mata. Badan saya kotor. Mandi kayak air bersih. Sementara teman-teman, ego, pikiran, jiwa sering dibiarkan penuh dengan debu tanpa benar-benar kita perhatikan itu. Iya kan? Ego kita, pikiran kita, jiwa kita sering dibiarkan penuh dengan debu tanpa benar-benar diperhatikan. Padahal banyak penderitaan hidup bukan lahir dari keadaan luar, melainkan dari batin yang terlalu lama tidak dibersihkan oleh kita. Ego yang terus dipelihara membuat manusia sulit untuk rendah hati. Pikiran yang miskin pengetahuan melahirkan kesempitan cara pandang kita. Dan jiwa yang kehilangan mahabbah, jiwa yang kehilangan cinta, perlahan menjadi keras, membatu, dingin, serta kehilangan makna hidupnya sendiri. Maka di kehidupan hari ini, manusia semakin mudah merawat citra, tetapi semakin sulit merawat jiwanya. Orang rela menghabiskan waktu memperindah penampilan, beli ini, masker ini, beli bedak ini, beli lipstik ini, beli pakaian yang bagus-bagus. Oh, habis uang untuk memperindah penampilannya.
tapi jarang menyediakan waktu untuk memahami dirinya sendiri. Banyak yang tampak kuat padahal batinnya rapuh. Wih, sukses dia. Wih, bahagia, rumahnya sukses, mobilnya banyak, karirnya sukses. Padahal tanpa dia sadari, terlihat dia bahagia luarnya, jiwanya kosong. Karena sesungguhnya manusia tidak hanya membutuhkan makanan untuk tubuhnya, teman-teman, tapi juga penyucian bagi seluruh sisi terdalam pada dirinya. Dan penyucian itu tidak selalu datang melalui kenyamanan. Kadang dia hadir lewat tangisan, lewat kehilangan, lewat pengetahuan, dan cinta yang diam-diam mengubah manusia dari dalam. Karena itu tubuh disucikan oleh air. Tubuh membutuhkan air untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada tubuh. Begitu pula hidup manusia yang setiap hari bersentuhan dengan dunia. Ada kelelahan dan juga berbagai hal yang membuat dirinya terasa berat sekali. Maka air memberi kesegaran, memberi ketenangan, rasa hidup kembali. Itulah mengapa banyak manusia merasa lebih tenang setelah membersihkan dirinya, setelah dia mandi. Seolah ada beban yang ikut luruh bersama air yang mengalir tadi di kamar mandi itu. Tapi tubuh hanyalah lapisan paling luar, teman-teman, dari manusia. Ada bagian yang jauh lebih sulit dibersihkan daripada sekedar kulit dan rupa fisik kita. Apa itu? Ego. Ego itu disucikan oleh air mata. Tidak semua tangisan itu adalah kelemahan. Ada air mata yang justru menyelamatkan manusia dari kesombongan dirinya sendiri. Saat hidup menghancurkan ego, saat kenyataan memaksa seseorang menerima keterbatasannya, disitulah manusia mulai belajar menjadi lebih rendah diri, lebih tawadhu. Tangisan sering lahir ketika seseorang tidak lagi mampu berpura-pura kuat di hadapan hidup. Dan anehnya setelah menangis dengan jujur, hati kadang terasa lebih ringan dan lebih manusiawi. Karena ego yang terlalu besar membuat seseorang sulit memahami orang lain, sulit menerima kesalahan, dan sulit merasakan kedekatan yang halus dengan kehidupan, teman-teman. Masya Allah. Lalu ada akal. Akal itu disucikan oleh pengetahuan. Kebodohan tidak selalu berarti kurang pendidikan. Enggak. Beleng-beleng itu, dongo, itu tidak selalu berarti kurang pendidikan. Kadang dia muncul dari bentuk pikiran yang tertutup, merasa paling benar, dan menolak memahami sudut pandang orang lain. Pengetahuan yang sejati bukan sekedar menambah informasi saja, tapi memperluas kesadaran sebagai manusia. Dia membuat seseorang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih hati-hati dalam menilai kehidupan. Semakin seseorang itu benar-benar belajar, semakin dia sadar bahwa dunia ini terlalu luas untuk dipahami dengan kesombongan, teman-teman. Dan disitulah akal mulai bersih dari keangkuhan yang selama ini membutakan mata hatinya. Lalu bagaimana dengan jiwa, Ustaz Hanafi? Jiwa itu, sahabat yang dirahmati Allah, disucikan dengan mahabbah, dengan cinta. Pada akhirnya, bagian terdalam manusia hanya bisa dipulihkan oleh cinta. Bukan cinta yang penuh kepemilikan dan ego, tetapi cinta yang membuat seseorang menjadi lebih lembut, lebih peduli, dan lebih hidup. Jiwa yang kehilangan cinta biasanya menjadi keras. Bahasanya dia mudah marah, mudah tersinggung, mudah membenci, dan sulit merasakan kedamaian. Sebaliknya, cinta yang tulus mampu menyembuhkan luka yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, teman-teman. Karena manusia sebenarnya tidak hanya membutuhkan keberhasilan dan pengakuan. Dia membutuhkan rasa dicintai, diterima, dan dipahami agar jiwanya tetap hidup. Dan mungkin, teman-teman, alasannya banyak manusia tetap merasa sombong, meski memiliki segalanya, adalah karena ada bagian dalam dirinya. Dalam dirinya yang belum pernah benar-benar disentuh oleh cinta yang menenangkan. Yuk, sadar. Ada putih karena ada warna selain putih. Ada salah karena ada benar. Ada benar karena ada salah.
semua ciptaan Allah. Maka timbulkan rasa cinta. Andaikan pun toh memang salah itu memang ada, ya Allah, maka jadikan pelajaran untukku, bukan harus aku benar dan merasa benar. Dan aku berdoa, ya Allah, kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dan bahkan hidupnya masih dalam keadaan salah. Semoga dengan mahabbah yang kau berikan padaku untuk menyampaikan dakwah ini, bukan memaksa orang untuk mengikuti caraku, tapi setidaknya mengenalmu dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh siapapun mereka. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk merasa saling menyalahkan. Untuk mengenal. Oh, ada ini, oh, ada ini, oh, ada ini. Dan yang paling mulia di sisi Allah bukan yang punya titel, bukan yang hafiz Quran, bukan yang paling pinter dakwah ngomong, yang paling nyerocos, yang paling besar badannya, yang paling bagus badannya, yang paling indah fisiknya. No. Tapi yang paling bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang-orang yang bertakwa, teman-teman. Allah ta'ala a'lam bishawab. Lanjut, teman-teman. Terus? Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Cukup Bun Jemi ya. Bagaimana pandangan Bun Jemi? Ada tanggapan? Bang Hanafi lagi on fire malam ini, Bang. Bukan umpire mulut ya hari, Jim. Lu mana pernah gua lemah sama lu, Jim? Gua apalagi diajak ngopi sama lu warung janda. Gua sekarang juga berapa? Itu tadi sudah masuk dalam kesadaran diri. Itu sudah agak sedikit dalam, Bun Jaim. Alhamdulillah. Wa syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kita ini yang kadang hilap, lupa, atau pura-pura lupa. Ini masalah. Dalam kesejahteraan kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Bagaimana mengenali diri dan sadar akan keberadaan diri. Itu masuk dalam pengenalan diri sejati. Kalau kita sudah sampai ke tingkat sana, maka apa yang disampaikan Ustaz, kebahagiaan itu akan ada. Karena kemelekatan dengan sesuatu makhluk tidak pernah akan memberikan kita kebahagiaan. Demi Allah, biar seluruh dunia beserta isinya kita miliki, tidak pernah akan membahagiakan kita kecuali hati kita ini bersyukur dan pintar bersyukur dan pandai bersabar. Gitu ya. Alhamdulillah. Pengenalan diri itu memang sangat penting dalam mengenali lahir dan batin. Mata ini kalau saya mau ciptakan mata ini ada 7 lapis. Ada 7 lapis, Ustaz. Mulai dari kornea, kemudian cairan, kemudian lensa, kemudian ada cairan mata, ada retina, ada sel saraf, kemudian sampai ke otak. 7 lapis itu. Sehingga mata ini mampu membedakan yang mana merah, mana putih, mana kuning, mana hijau, mana ganteng, mana cantik, mana jelek, mana tak. Nah, dari situ maka nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan, saudaraku?
Coba Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Mana lagi yang kau dustakan, teman-teman? Lanjut. Telinga, Pak Ustaz. Itu gendan telinga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. tadi jatuh Ustaz. Aku dari restoran baik rumah. Ya kan, alah jatuh aku. Ya. Nggak apa-apa. Mendingan jatuh gitu. Jatuh tapi di bawahnya ada orang yang gemuk, kan nggak sakit. Lah kalau ketemunya sama yang kurus, patah semua yang kurus, kasihan. Lanjut. Oke. Telinga kita ini telinga ini bukan telinga yang mendengar. Yang mendengar itu otak yang mempersepsi. Oh, ini suaranya Banwan, ini suaranya Bung Jemi, ini suaranya Nurhana, ini suaranya Ustaz. Bagaimana sih kita mampu ada suatu signal, ada suatu titik di otak itu yang mampu langsung memverifikasi dalam waktu sekian detik kita mampu memahami itu. Maka fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana didustakan, saudaraku. Maka kita kalau masuk ke dalam konteks pemahaman diri, maka kita ini lulu lanta, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Maka pantas kalau tadi Pak Ustaz, apa yang perlu kita sombongkan? Kita tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Kalaupun kita beribadah kepada Allah, apa sanggup kita bayar sebuah itu? Maka kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti tadi Ustaz mengatakan, jangan sampai saya ini ahli ibadah, saya ahli ibadah. Tunggu dulu. Jangan sampai itu terpercik di dalam hati, sehingga ibadah-ibadah yang kita bangga-banggakan justru membuat kita masuk ke dalam neraka jahanam karena kesombongan kita dalam melakukan ibadah. Maka kita harus tahu diri. Begitu barangkali Ustaz tambah sedikit. Subhanallah wa bihamdih. Silakan sesi-sesi selanjutnya menurut teman-teman. Di sini sudah jam 10 lewat karena memang sambil lagi bantu-bantu Harim nih. Teman-teman, barangkali menurut teman-teman apa baiknya Komal ini masih berlaku untuk mengedukasi pandangan-pandangan individu teman-teman. Saya mulai dari mungkin Pak Katrina atau lagi sibuk atau tidak. Silakan Bunda Katrina. Menurut Bunda Katrina, Komal ini baiknya gimana? Adakah saran-sarannya atau adakah hal-hal yang